Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Perancis pada saat itu. Yang pertama ada liberté yang berarti kemerdekaan, égalité yang berarti persamaan, dan fraternité yang berarti persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Perancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Nah, bertepatan dengan keinginan itu, pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda akhirnya dikuasai oleh Prancis. Maka, dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batav. Sebagai pemimpin Republik Batav adalah Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Karena Republik Batav ini merupakan vassal dari Prancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Batav untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Prancis. Nah, jadi kebijakan yang utama bagi Prancis pada saat itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman William Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Batav, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Kebijakan Daendels terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan. Antara lain, membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pangkalan angkatan laut di Anyar dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi, dan yang terakhir membangun jalan raya dari Anyar sampai Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. Kemudian dalam bidang pemerintahan, antara lain membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur, dan yang terakhir, Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Dan yang terakhir dalam bidang sosial ekonomi, antara lain, Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon. Kemudian meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Kemudian rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya, dan yang terakhir melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Jansen. Sebelumnya, Jansen menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan. Namun, harus diingat juga bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris pada saat itu. Sementara itu, penguasa Inggris di India, Lord Minto, telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahat Jansen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang lagi. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Jansen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Leguin Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun, pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Jansen beserta pasukannya. Jansen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Jansen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811.
Oke, selanjutnya kita masuk kepada penjajahan Inggris. Inggris sempat menjajah Indonesia dari 1811 hingga 1816. Kekuatan Belanda, Batavia, dan daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan perjanjian Tuntang. Atas jasanya merebut Nusantara dari Belanda, Raffles diganjar Gubernur Jenderal oleh Lord Minto penghargaan dengan menjabat sebagai Letnan Gubernur Jawa. Selama masa pemerintahannya, Raffles melakukan reformasi massal untuk mengubah sistem kolonial pemerintah Hindia Belanda. Ia membuat kebijakan dengan berpegang pada 3 prinsip, yaitu segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan, dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Selain meningkatkan kondisi penduduk lokal, dia juga memperkenalkan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno yang ada di Pulau Jawa. Contohnya, detail mengenai Candi Prambanan dituliskan oleh Colin Mackenzie, adapun Candi Borobudur dicatat oleh Cornelius. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi antara lain melaksanakan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Kemudian ada penghapusan penyerahan wajib hasil bumi, penghapusan kerja rodi dan perbudakan, penghapusan sistem monopoli, dan yang terakhir peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Segala reformasi yang dilakukan Raffles tadi dalam bidang ekonomi dianggap terlalu mahal bagi kongsi dagang yang mencari untung. Pada tahun 1815, Raffles ditarik dan digantikan oleh John Vendel. Keputusan tersebut dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Belanda. Penyerahan itu sesuai dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada tahun 1814 menjelang akhirnya Perang Napoleon di Eropa. Dengan demikian, pada tahun 1816, pemerintahan Nusantara kembali dikuasai oleh negeri Belanda.